Ya, selamat malam teman-teman. Seperti biasa kita akan selalu berbagi informasi lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini sering ditanyakan ke saya soal kombinasi pair. Kombinasi pair apa yang paling sesuai, yang cocok untuk senapan saya. Dan selalu saya tidak bisa menjawab. Ya sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di dua video saya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. Tapi saya coba bahas lagi, mudah-mudahan dengan gambar seperti ini teman-teman lebih memahami. Jadi selalu saya bilang bahwa untuk kestabilan itu bukan soal warna menggunakan pair apa menggunakan warna pair apa, tapi lebih ke arah 3 komponen ini jangan sampai salah mengkombinasikan. Speed yang ingin dicapai, tekanan angin, sama tekanan pair hammernya. Apa hubungannya kita coba bahas ya. Ini saya pernah punya senapan dulu yang saya ambil datanya. Jadi kombinasi antara tekanannya, tekanan pair hammernya, dan speed yang dicapai. Jadi pertama, ketika saya gunakan tekanan 2100 sampai 1600 PSI dengan sisa settingan pair itu sisa 5 drat, artinya mundur agak mundur. Itu didapat speednya 900 sampai 930 fps. Kemudian di percobaan kedua itu didapat 2500 sampai 2000 PSI, itu dengan settingan 4 drat itu didapat 930 sampai 960 fps. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya teman-teman, grafik yang benar itu adalah seperti ini. Ambil contoh yang pertama ya. Ketika tekanan 2100, pair hammernya sisa 5 drat. Posisi seperti ini, hammernya tidak cukup mampu untuk memukul valve di 2100. Makanya dia keluar speednya itu 900 fps. Seiring turunnya tekanan, maka speednya semakin naik. Saya ambil gampangnya, anggaplah di sini ketika di tekanan 1800 PSI. Ketika tekanannya semakin turun, maka hammernya semakin kuat untuk membuka, maka tercapailah top speednya lah, speed tertingginya yaitu 930. Nah, ketika 930 ini, maka dia terus stabil 930, 925 katakanlah, terus stabil. Nah, anggaplah di sini ini sudah mulai turun lagi. Kenapa turun? Karena dia mulai kehilangan tekanan. Anggaplah kehilangan tekanannya itu di 1700-an ya. Ini hanya perkiraan. Kehilangan tekanan, dia mulai turun sampai di 1600. Maka dia turun ke 900 fps. Jadi bisa dipahami ya teman-teman hubungan antara tekanan angin, tekanan pairnya, dan tekanan dan speed yang bisa dicapai. Nah, lalu apa yang akan terjadi kalau situasinya dirubah? Settingan pairnya tetap 5 drat, tapi tekanan anginnya dirubah 2500 ke 1600. Persamaan yang nomor 4. Apa yang akan terjadi kalau ini dibuat 2500? Yang terjadi ya jelas 2100 saja hammernya itu tidak kuat mukul, dia hanya mampu di 900. Apalagi ketika dinaikkan di 2500 jelas tidak kuat mukul, maka di posisi ini dia akan sangat turun di 850. 2500 dipukul dengan 5 drat tidak kuat, turun dia jadi 850 fps. Nah, kembali grafiknya seperti ini, seiring turunnya tekanan dia akan naik. Puncaknya sama kan dengan ini, dia ketika di 1800 puncaknya, maka dia akan mampu di 930 fps. Terus dia mulai stabil, anggaplah di 1700 dia mulai turun sampai di 1600, maka dia kembali di 900 fps. Itu yang akan terjadi kalau tekanannya saya start di 2500. Persamaan yang nomor 4. Apa bedanya persamaan 1 dengan nomor 4? Bedanya di selisih speednya. Kalau yang ini hanya selisih 30 fps. Kalau yang ini bisa selisih 80 fps. Nah, di situasi seperti inilah senapan teman-teman itu sedang kondisi tidak stabil. Jadi bukan masalah warna pairnya ya teman-teman, tapi lebih ke arah kombinasi antara tekanan angin, tekanan pair hammer, dan speed yang dicapai. Jadi 3 kombinasi itu jangan sampai salah. Lalu bagaimana Mas ketika saya ingin stabil di 2500? Kalau ingin di stabil di 2500, maka teman-teman itu akan berubah menjadi seperti ini persamaannya.
Jadi persamaan yang nomor 2. Saya inginnya di 2500. Kalau ingin di 2500, dratnya harus ditekan satu putaran. Kenapa? Karena ketika 2500, hammer itu tidak cukup mampu untuk membuka valve-nya, maka butuh hammer yang lebih keras. Nah, seiring hammernya dibuat lebih keras, maka speednya berubah. Speednya berubah. Jadi akan didapat grafiknya itu kurang lebihnya seperti ini untuk persamaan yang nomor 2. Karena kita paksakan per hammer itu kuat mukul di tekanan 2500, maka akan dapat grafiknya itu seperti ini, teman-teman. Di 2500 karena ditekan satu putaran sampai dia mampu, maka dia akan tercapai di 930 fps. 2500. Tekanannya semakin turun, speednya semakin naik. Anggaplah ketika di 2300. Ketika 2300 per hammer benar-benar mampu untuk membuka valve-nya, makanya dia puncak 960, terus mulai stabil, anggaplah di 2100, di 2200 lah, dia mulai turun sampai di 2000, dia kembali lagi ke 930 fps. Jadi gitu ya. Jadi ketika di 2500 grafiknya akan menjadi seperti ini. Kenapa? Karena teman-teman paksakan untuk per hammer mampu dibuka di 2500, maka yang terjadi grafiknya akan seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau settingan per hammernya dibuat sama, tetap 4 drat, tapi tekannya dipakai sampai 1600 seperti persamaan pertama? Ya sama, speednya juga akan berubah menjadi 900 ke 960. Apa bedanya ini dengan yang 2 dengan 3? Kalau ini selisihnya 30, ini selisihnya sampai 60 fps. Jadi hal itu ya yang sebenarnya yang menyebabkan senapan teman-teman itu tidak stabil. Jadi bukan masalah kombinasi per apa yang paling cocok, tapi memang itu adalah kejadian yang normal seiring perubahan tekanannya. Seiring dengan perubahan tekanannya ya. Maaf. Jadi tekanan tabung, tekanan per hammer, dan speed itu adalah 3 kombinasi yang saling berhubungan. Nah, apa yang akan terjadi kalau teman-teman dibuat seperti ini? Ya sama, kalau dibuat 500 sampai 1600 kejadiannya sama. Ketika 2500 per hammer kuat, mampu seperti kejadian yang pertama. Ketika di 1800 kan sampai ini ya, di bawah 2000 ini kan sampai 2000, berarti di bawah 2000 itu sudah mulai kehilangan tekanan. Nah, ketika di sini sudah 2000 PSI, tekanan tabung sudah mulai kehilangan, maka speednya akan mulai menurun, yaitu 930, terus turun sampai batas terakhirnya di 1600, maka dia akan turun di 900 fps. Nah, jadi gitu. Ketika persamaan yang nomor 3 ini, maka akan terjadi tertingginya 960, terendahnya itu 900 fps di 1600 psi. Apa yang terjadi di kondisi ini ya? Di kondisi ini akan terjadi tidak stabil, yaitu ada selisih sekitar 60 fps. Yang stabil yang mana? Yang stabil itu adalah yang 1 dan nomor 2. Jadi karakteristik untuk senapan ini ada di mau pakai yang nomor 1 atau yang nomor 2. Kira-kira seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Jadi bukan masalah warna per apa yang paling cocok, tapi lebih ke arah mau pakai tekanan berapa dan mau speed berapa. Agar apa? Agar kita bisa menentukan tekanan pernya. Tekanan pernya ya, bukan warna pernya. Jadi kalau mau pakai di 930 sampai 960, untuk senapan ini saya harus naikkan tekanan di 2500 sampai 2000, settingan pernya sisa 4 drat. Begitu juga sebaliknya, kalau mau 900 ke 930, maka saya harus isi 2100 sampai 1600 dengan settingan per hammer 5 drat. Lalu bagaimana kalau saya pinginnya di 850? Ya otomatis teman-teman harus cari lagi tekanan berapa, settingan per hammer berapa untuk bisa mencapai 850 sampai 880. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kayaknya durasinya cukup panjang ya. Mudah-mudahan lah ini bisa dipahami dengan baik. Tidak ada lagi pertanyaan kombinasi per apa yang paling cocok. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.